Bab 1201. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kamu bisa mulai. Ketika Fei Long dan Qin Xing berdiri diam di arena, tubuh emas terhormat yang bertindak sebagai wasit tidak membuang waktu dan segera mengumumkan dimulainya pertarungan. Naga gemuk, bergerak. Dengan senyuman di wajahnya, Qin Xing mengeluarkan pedangnya, menopang penglihatannya, dan mengambil posisi berdiri. Dia sudah lama mengetahui bahwa Fei Long adalah orang paling pengecut di Legiun Fanatik. Dia juga tahu bahwa Fei Long adalah tukang reparasi perisai dengan pertahanan yang kuat, tapi dia tetap tidak menganggap serius Fei Long. Seorang pengecut dengan keinginan kuat untuk bertarung, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Terlebih lagi, dia satu tingkat lebih tinggi dari Fei Long, dan kekuatannya satu tingkat lebih tinggi. Rasanya dia bisa dengan mudah mengalahkan Fei Long. Aku lebih kuat darimu, aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Naga gemuk itu menopang penglihatannya, kekuatannya melonjak, dan palu besar muncul di belakangnya, mengguncang kehampaan. Tutupi langit. Setelah itu, Fei Long menyiapkan pot ganda, menampilkan keterampilan tempur yang menyelimuti langit, dan segera membangun garis pertahanan yang kuat, menghalangi tubuhnya. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Qin Xing mencibir, terakhir kali Fei Long mengejeknya, dia sudah lama tidak senang dengan Fei Long, dan hari ini dia melawan Fei Long di arena, jadi dia tentu ingin mengalahkan Fei Long. Segera, dia langsung menusuk dengan pedangnya, seperti kilat, menembus celah antara dua kuali, bersiap menerobos garis pertahanan naga gemuk dari sana. Tepat ketika ujung pedangnya hendak menembus celah antara kedua pot. Tiba-tiba, celah itu menghilang, dan sebuah kuali berbalik untuk memblokir pedang. Ledakan, ujung pedangnya menembus kuali, dan ledakan keras terdengar, mengguncang arena. Bentak, ujung pedangnya tidak bisa menembus kuali, tetapi hancur oleh kuali. Pecahan pedang terbungkus setelah pertempuran, dan terbang ke segala arah, menghancurkan ruang dan menembus kekosongan. Segel, tubuh emas terhormat yang menjadi wasit melambaikan tangannya, dan segera menembakkan gelombang energi sejati, membentuk lapisan udara untuk menutupi ring. Segera, akibat dari pertempuran itu diblokir oleh perisai gas, dan semua pecahan pedang tidak dapat menembus perisai gas, dan jatuh ke atas ring satu demi satu. Sial, kamu jenis pot apa? Qin Xing menatap kuali Fei Long dengan gagang pedangnya, seolah-olah dia melihat hantu. Panci rebusan, naga gemuk tertawa. Rebus kepalamu, potmu ini, setingkat senjata kerajaan. Baru kemudian Qin Xing melihat dengan jelas kualitas kuali di tangan Fei Long, dan dia langsung tercengang dan terkejut. Pedang di tangannya hanya setingkat senjata leluhur, dua dunia di belakang Wang Guo Fei Long. Dalam keadaan di mana perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, artefak raja bahkan dapat menghancurkan artefak suci, jadi bagaimana artefak leluhurnya tidak bisa dihancurkan. Xuantian Daozong awalnya hanya memiliki dua senjata suci, satu adalah pedang surga suci dan yang lainnya adalah tombak penunjuk naga, keduanya berada di tangan Daois dan Tao Jin. Kemudian, Lu Chen memberi Bai Chun dan Zheng Fang dua pedang suci sampah lagi. Selain itu, selain Legiun Fanatik, orang lain tidak memiliki senjata suci apapun, bahkan Qin Xing hanya menggunakan pedang leluhur. Kamu baru tahu sekarang, sudah terlambat. Fei Long berinisiatif menyerang, beralih dari bertahan ke menyerang, dan melepaskan satu tembakan, jangan mengira aku hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Nyatanya, seranganku sama kuatnya. Perbaikan perisai mendapat serangan kentut. Qin Xing tidak mempercayai, omong kosong Fei Long, jadi dia mengeluarkan pedang leluhur cadangan dan memotongnya. Bentak, kuali itu mengenai ujung pedang, menghancurkannya berkeping-keping di tempat. Pedang leluhur cadangan Qin Xing kualitasnya terlalu rendah, pedang itu dipatahkan lebih cepat dan lebih menyeluruh. Keterampilan bertarungmu. Dalam sekejap, wajah Qin Xing membiru. Ternyata peringkat skill tempur Fat Dragon sangat tinggi, jauh di atas peringkat teratas peringkat bumi, dan itu sudah pasti merupakan skill tempur peringkat surga. Ini menakutkan, Fat Dragon tidak hanya memiliki senjata raja, tetapi juga keterampilan tempur surgawi. Apakah Anda berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan tempur? Ayo, makan tuan gendutmu. Salah satu kuali Fei Long menghancurkan pedang Qin Xing, dan kuali lainnya juga datang, dengan kekuatan lebih besar dari yang sebelumnya. Ketika pot itu ditembakkan, ia meruntuhkan ruang di atas ring, menghancurkan kekosongan di sekitarnya, membuat seluruh ring berguncang,
dan bahkan mengguncang tanah. Saya suka itu. Pedang Qinsing juga hancur, dan jaraknya sangat dekat sehingga dia tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa gigit jari dan melawan. Dengan seluruh kekuatannya, dia bertepuk tangan dan menghadap ke kuali. Ledakan. Dia menamparkan kuali dengan kedua telapak tangannya dan mengeluarkan suara keras. Kekuatan kuali menghancurkan telapak tangan, kuali menamparkan kedua telapak tangan dan menghancurkan kedua lengan, dan sisa tenaga tidak habis, dan terus menamparkan tubuh Qinsing. Pada saat itu, Qinsing menyadari bahwa keterampilannya lebih rendah daripada yang lain, tetapi dia tahu bahwa waktu kematian telah tiba, dan semua pikirannya hilang. Jadi dia menghela nafas, menutup matanya dan menunggu tubuhnya diterbangkan olehnya, naga gemuk. Setelah satu napas, Qinsing menemukan bahwa tubuh fisiknya masih ada, tetapi kekuatan pot dari pukulan fatal telah menghilang, jadi dia membuka matanya karena terkejut. Saat itulah Fei Long mengetahui bahwa Fei Long menyalahkannya tepat pada waktunya, dan dia berbelas kasihan dengan tidak menghancurkan tubuh fisiknya. Meski lengannya hilang, tubuh utamanya masih ada. Setelah dia kembali dan memulihkan diri dengan jenius di Bao, lengannya masih bisa tumbuh kembali secara perlahan. Keluhan kami sudah berakhir, kata Fei Long. Setuju, Qinsing tidak punya pilihan selain mengangguk, dia tidak punya pilihan selain mengangguk, dia tidak punya kekuatan untuk menawar. Dalam seni bela diri, yang kuat dihormati. Terlepas dari penyelesaian keluhan apapun, yang kuatlah yang memiliki keputusan akhir, atau yang mengambil keputusan. Kamu kalah, lanjutkan sampai akhir. Fei Long berkata lagi, aku kalah, aku akan mengakhirinya, tapi aku ingin tahu berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan tadi. Qinsing mengangguk lagi, tapi bertanya lagi. Mungkin 60 hingga 70%. Fei Long berpikir sejenak dan berkata begitu. Mendesis. Qinsing tersentak saat itu juga. Apa konsep 60% atau 70%? Itulah konsep pengambilan gambar kasual. Artinya, Fei Long digantung dan dipukuli dengan santai. Jika Fei Long mencoba yang terbaik, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Yang Mulia Bumi, yang sungguh menakutkan. Jika aku mengingatnya dengan benar, bahan utama senjata raja adalah peri perak dan pil binatang tingkat 10. Bagaimana kamu mendapatkannya? Qinsing menatap dua pot raja yang baru dilemparkan, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Dia tahu bahwa Fei Long adalah seorang pandai besi, tetapi dia tidak berpikir Fei Long memiliki kemampuan untuk mendapatkan dua bahan langka itu. Terutama Xianyin, sama sekali tidak berada di wilayah Desolation Timur. Saudara Lu Chen membawanya ke sini, kata naga gemuk, mendesis. Qinsing tersentak. Lagi, Lu Chen, orang aneh macam apa itu? Bahkan perak abadi dapat diperoleh, itu benar-benar sebuah eksistensi dengan sarana yang maha kuasa. Peringkat keterampilan tempurmu sangat tinggi, jangan katakan bahwa Sekte Xuantian Dao kita tidak memilikinya, aku khawatir seluruh tanah air timur juga tidak memilikinya, dari mana kamu mempelajarinya? Qinsing menjadi tenang dan bertanya lagi. Saudara Lu Chen yang mengajarkannya, kata naga gemuk, desis. Kali ini, Qinsing menarik napas dalam-dalam. Lu Chen, apakah Anda hanya memberikan pil umum kepada fanatik legion? Mengapa bahkan memberikan keterampilan tempur? Tidak heran. Jika Qinsing masih memiliki tangannya, dia pasti menamparkan kepalanya saat ini, karena dia tiba-tiba menyadarinya. Saat itulah dia ingat bahwa orang-orang di Legiun Fanatik mundur segera setelah mereka memasuki gunung, dan jarang pergi ke Aula Poin Sekte untuk bertukar sesuatu, termasuk keterampilan tempur. Ternyata Lu Chen telah mengurus semuanya. Manfaat dari Fanatical Legionmu bukan hanya pil, tapi juga skill bertarung. Pada saat ini, Qinsing merasa tidak percaya dan terkejut. Kamu menebak setengah benar, ini bukan hanya pil dan keterampilan bertarung, ada lebih banyak hal yang kamu impikan tetapi tidak bisa kamu dapatkan. Kalau tidak, apakah menurutmu kekuatan tempurku yang luar biasa benar-benar dicapai oleh diriku sendiri? Aku benar-benar tidak punya kemampuan itu, semuanya dibesarkan oleh kakak senior Lu Chen. Fei Long memandang Qinsing dengan jijik, dan berkata dengan marah, sebenarnya, Lu Chen memiliki kesan yang baik terhadapmu, dan ingin menarik semua murid 5 kesengsaraanmu ke dalam legiun dan latih mereka bersama-sama. Sayang sekali, saya mengisyaratkan kepada Anda bahwa Anda masih menolak kakak senior Lu Chen, karena Anda tidak berada di jalur yang benar, Anda benar-benar melewatkan kesempatan besar. Bahkan jika kamu pergi ke benua tengah, kamu tidak tahu bagaimana kesejahteraan di sana.
Bisakah itu dibandingkan dengan legiun fanatik kita? Mendengar omelan Fei Long, Qin Xing terdiam dan berjalan menuruni ring tanpa suara. Pada saat ini, suasana hati Qin Xing sedang rumit, dan ada ekspresi penyesalan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Namong Zilong menang. Dengan suara jatuhnya wasit yang mulia emas, pertandingan berakhir. Naga gendut itu perkasa, Gao Hai, Aisan dan Zhou Hu, bersama dengan Quan Sheng, Fest dan Niu Ding, berteriak di tempat untuk menyegarkan Fat Dragon. Tepat di daerah sekitarnya, para murid alam kesengsaraan surgawi dan 5 kesengsaraan dari Sekte Xuantian Dao semuanya mengerutkan kening dan malu. Mereka tidak pernah menyangka Qin Xing akan kalah dari Fei Long, dan dia akan kalah begitu cepat, ini benar-benar hantu. Dengan kata lain, mereka bahkan lebih rentan di hadapan Fei Long. Bagaimana hal ini bisa membuat mereka yang berlima murid pindahan merasa begitu sengsara? Fat Dragon hanya mengalami 4 bencana, dan dia baru saja melewati bencana keempat. Saya tidak tahu apakah wilayahnya sudah stabil. Hei, kalian semua berteriak bersama, naga gemuk itu perkasa. Saat mereka mengira telah melihat hantu, mereka menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Ruhua datang dengan 2 palu raksasa dan meminta mereka mendukung Fat Dragon. Ini, kakak senior Ruhua, ini hanya perdebatan dengan keluargamu, jadi kamu tidak membutuhkan pesta sebesar itu. Seorang murid 5 kesengsaraan berkata dengan wajah pahit. Apakah kamu berteriak atau tidak? Ruhua memegang 2 palu besar di satu tangan dan mengupil di tangan lainnya, kata-katanya dingin dan mengancam. Pada awalnya, Lu Chen awalnya ingin menerima kelompok murid 5 kesengsaraan ini menjadi tentara. Jika mereka bergabung, masa depan mereka akan cerah. Sangat disayangkan kelompok orang ini tidak tahu jalannya, dan mereka bersikeras untuk berjalan di benua tengah bersama Qin. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dan menyia-nyiakan niat baik Lu Chen. Oleh karena itu, Ruhua juga semakin tidak menyukai mereka, dan mengambil kesempatan itu untuk mempermalukan orang-orang ini. Naga gendut itu perkasa. Kelompok murid 5 kesengsaraan ini berteriak dengan cepat, beraninya mereka melawan keinginan Ruhua. Ruhua terlahir sebagai orang kuat. Fisik istimewa ini memiliki potensi yang sangat besar dan bakat yang tinggi, belum lagi kekuatan tempur. Hanya dengan melihat 2 palu raksasa seukuran meja, Anda sudah tahu bahwa itu tidak mudah untuk dipusingkan. Apalagi Ruhua sudah mencapai bencana keempat, sangat mudah untuk memukul orang dengan melompati tangga, Anda dapat menggantung dan memukul mereka dengan santai. Kali ini, Fat Dragon yang masih berdiri di atas ring menikmati kemenangan, tak pernah melepaskan kesempatan untuk berpura-pura agresif, dan langsung mengangkat kepalanya, hentikan, aku tidak perkasa, siapa yang perkasa? Tapi saat ini, di atas langit, di awan, terdengar suara-suara turun. Perbaikan perisai ini, saya suka. Perbaikan perisai sangat jarang terjadi, dan saya telah jatuh cinta padanya. Visi anak ini adalah Palu. Ia memiliki kualifikasi sebagai tukang logam. Saya menginginkannya. Kemarilah, pimpin orang ini ke pihak kita. Setelah suara itu jatuh, di atas ring, di samping Fei Long, ada lebih banyak yang mulia emas. Yang mulia emas ini datang untuk menarik Fei Long di bawah perintah di atas. Bocah gendut, kamu diberkati, orang suciku telah menemukanmu, ikutlah denganku. Fei Long, kan, orang bijakku juga menyukaimu. Jika kamu tidak ikut denganku, kapan kamu akan ikut? Itu, Namong Zilong, orang suciku ingin aku membawamu pergi, kuharap kamu tidak menolak. Semua yang mulia emas ini memiliki senyuman di wajah mereka. Meski persaingan sengit, namun mereka semua tetap menjaga sikapnya. Mereka tidak mencoba merebut orang, tapi membiarkan Fei Long memilih sendiri. Bagus sekali, sungguh hebat, tapi saya belum memenangkan juara pertama, dan saya tidak bisa membuat pilihan saat ini. Saya harap Anda, tuanku, akan menunggu dan menunggu. Naga gemuk sangat gembira dan gembira, turun dari ring, lalu terbang menjauh. Semua patung emas, saudaraku, lihat aku, begitu banyak kekuatan benua tengah yang datang untuk merekrutku. Pertama kali Fei Long kembali, dia berpura-pura menjadi agresif terhadap Lu Chen. Lalu kenapa kamu tidak membawa keluarga itu pergi? Lu Chen tersenyum. Cih, apakah mereka mendapat keuntungan dari pasukan kita? Fei Long, sebaliknya, terlihat meremehkan, bukankah memalukan bagiku untuk pergi bersama mereka? Dikatakan bahwa untuk melatih orang-orang di bawah sekte tersebut,
kekuatan dari benua tengah sering memasuki pengalaman hidup dan mati, yang sangat cocok untukmu. Aku pergi, aku paling benci pengalaman hidup dan mati. Kamu sangat pengecut, berlatihlah 3 atau 5 kali, dan kamu akan bisa menghilangkan sifat pengecutmu. Tidak, aku tidak akan mengubahnya. Mengapa? Konseling adalah ciri khas saya, jika saya mengubahnya, saya tidak akan dipanggil Namong Silong lagi. Sial, jangan sembunyi. Saudaraku, jangan pukul aku terlalu keras. Di lapangan biasa, babak kedua final juga telah usai. Wei Ping dengan cepat mengalahkan lawannya dan dengan mudah memasuki final. Kemudian, pertandingan final, Fei Long dan Wei Ping memutuskan untuk tempat pertama. Tapi Fei Long ingin membatalkan perlombaan. Permainan macam apa yang kamu tinggalkan? Tidak ada gunanya. Kamu tidak mendaftar untuk bermain, dan jika kamu naik untuk bermain, kamu akan menjadi yang nomor 1. Lu Chen tidak mengizinkan Fei Long meninggalkan permainan. Jika saya memenangkan tempat pertama, semua kekuatan benua tengah akan merampok saya. Fei Long berkata dengan wajah pahit, bagaimanapun, saya mencapai tujuan saya untuk bertarung, dan Qin Xing juga mengalahkannya, jadi apalagi yang harus saya mulai. Terakhir kali ketika Sekte Batu Hitam dikepung dan ditindas, Wei Ping cukup sombong. Tidakkah kamu ingin menghajarnya sepanjang jalan? Kata Lu Chen. Lalu kenapa kakak senior tidak memukulinya, dan aku harus melakukannya? Saya tidak ingin menindas yang kecil dengan yang besar. Saya juga, gulungan. Lu Chen menjadi tidak sabar, mengulurkan kaki besarnya, memukul pantat Fei Long, dan menendang Fei Long menjauh. Hei, kakak menendangku lagi karena tidak membicarakan seni bela diri. Fat Dragon menjerit keras, seluruh tubuhnya yang gemuk berterbangan di udara, namun jatuh begitu saja di atas ring, hampir jatuh seperti kotoran. Gemuk panjang, ayolah, aku optimis padamu. Tawa Slender Tiger datang dari tempat istirahat. Bocah kurus, lihat ke belakang dan pastikan aku tidak akan berurusan denganmu. Fat Long mengutuk, buru-buru bangun, dan melihat seseorang berdiri di depannya. Tidak perlu bermurah hati. Wei Ping tersenyum, menatap Fei Long, melihat ke atas dan ke bawah, memikirkan kekuatan tempur Fei Long di dalam hatinya. Sejak dia mengepung dan menekan Sekte Batu Hitam, dia ingin melawan Lu Chen untuk melihat seberapa banyak informasi yang dimiliki Lu Chen, dan apakah dia benar-benar sekuat yang dikatakan legenda. Tapi kemudian, Lu Chen menunjukkan kekuatan supernaturalnya, menebas Yansen, menghancurkan seluruh bumi yang mulia dari Sekte Racun, dan mengalahkan Yang Mulia Qingtian dari Sekte Racun dengan satu pedang. Sejak saat itu, dia tahu bahwa jarak antara dia dan Lu Chen hanyalah langit dan bumi, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan Lu Chen. Oleh karena itu, dia mundur dan mengalihkan sasarannya ke bawahan Lu Chen. Ia mengira kekuatan tempur Sangguan Jin sangat kuat, dan ia memenuhi syarat untuk bertarung dengannya, namun sayangnya ia tidak memiliki kesempatan untuk bersaing. Tanpa diduga, Sangguan Jin tidak datang ke arena biasa hari ini, melainkan tukang reparasi perisai kerajaan Sangguan Jin yang datang. Dalam seni bela diri, hanya ada sedikit pejuang yang memperbaiki perisai, dan tidak ada yang mau menjadi tukang reparasi perisai. Sebab, perbaikan perisai secara umum memiliki pertahanan, tidak menyerang, cocok untuk melindungi orang lain, dan kekuatan tempurnya sendiri relatif lemah. Oleh karena itu, pada awalnya, dia meremehkan Fei Long, berpikir bahwa Fei Long hanya cukup beruntung untuk mencapai babak final. Ketika dia melihat bahwa Fei Long tidak hanya memiliki pertahanan yang tinggi, tetapi juga serangan yang tinggi, dan mengalahkan Qin Xing dalam satu pot, dia harus memandang Fei Long secara berbeda. Fei Long mencibir pada sarkasme Wei Ping, dan hampir tidak ingin melihat ke arah Wei Ping. Alam kesengsaraan surgawi kecil berani berbicara dengan berani di depan Tuan Gemuk, aku sangat mengagumimu. Petik 2. Oh, alam kesengsaraan surgawi kecil apa? Kamu pikir kamu adalah seorang yang mulia, dan semua orang di bawah yang mulia adalah seekor semut. Wei Ping kesal, kamu juga berada di alam kesengsaraan surgawi, dan kamu hanya berada di alam kesengsaraan keempat. Ranahnya jauh lebih rendah. Saya bahkan tidak tahu mengapa orang-orang di benua tengah meminta Anda untuk mendaftar. Mereka mengizinkan saya melaporkan, apa yang kamu banggakan. Fei Long langsung berbalik, dengan sikap yang sangat arogan, yang mulia, bukan alam kesengsaraan surgawi, itulah target kekuatan tempur Tuan Gemukmu, mengerti? Baiklah, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Aku ingin kamu tahu bahwa menyombongkan diri ada
Harganya, Wei Ping begitu terkejut hingga 7 lubangnya berasap, dan dia segera mengeluarkan pedang suci. Faktanya, dia sendiri hanya memiliki pedang leluhur, dan dia selalu menggunakan pedang leluhur untuk menyapu level yang sama. Tapi ketika dia melihat pedang leluhur Qin Xing dihancurkan oleh periuk Raja Fei Long, dia sedikit panik. Untuk berhati-hati, dia langsung meminjam pedang suci dari sesepuh agungnya. Kamu bisa mulai. Melihat keduanya penuh dengan bubuk mesiu, wasit mengetahui bahwa mereka sudah siap, dan segera mengumumkan dimulainya pertarungan. Tutupi langit. Fat Dragon segera menyiapkan 2 kuali, menopang penglihatan, menopang menutupi langit, dan mencegah lawan melakukan serangan mendadak. Wei Ping mengaku sebagai orang nomor 1 di alam kesengsaraan surgawi di tanah air timur, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari Qin Xing. Meski yakin bisa mengalahkan Wei Ping, ia tidak berani meremehkan musuh yang ada di hadapan Wei Ping. Hal ini juga terjadi, dia telah melihat banyak metode Lu Chen yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dan dia takut Wei Ping juga orang seperti Lu Chen. Apakah masih sedikit orang kuat yang terbalik di selokan di tangan Lu Chen? Dia tidak ingin menjadi orang yang membalikkan perahunya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menentang yang mulia, dan kamu masih takut dengan alam kesengsaraan surgawi kecilku? Wei Ping mencibir, menopang penglihatannya, berkonsentrasi padanya, dan bersiap untuk menyerang. Kau tahu, kentut, tidak ada gunanya berhati-hati. Mungkinkah aku akan menaruhnya di sini dengan murah hati, menunggumu perlahan-lahan marah? Fei Long berkata begitu, aku tidak akan menidurimu, tapi aku akan menidurimu. Ya, aku, omong kosong, ambil tindakan, dan makan aku langsung. Wei Ping mengayunkan pedangnya, menebas dengan seluruh kekuatannya, dan menyerang Fei Long. Pedang itu, setelah menghancurkan seluruh ruangan, langsung mengenai kuali raja. Ledakan, ujung pedang memotong kuali, percikan api keluar, dan suara mengguncang langit. Kekuatan pedang Wei Ping dengan kekuatan penuh tidak dapat menembus kuali setingkat raja, juga tidak dapat menembus lapisan pertahanan kuat yang menutupi langit. Benar saja, senjata raja adalah senjata raja, dan sulit untuk ditembus. Di bawah pedang, tidak terjadi apa-apa pada lawannya, dan wajah Wei Ping menjadi sedikit jelek. Dalam duel dengan tukang reparasi perisai, jika kamu tidak bisa menghancurkan armor lawan, bagaimana kamu bisa menang? Jika itu perbaikan perisai biasa, tidak apa-apa. Sebab, seorang tukang reparasi perisai biasa memegang perisai besar di satu tangan dan senjata di tangan lainnya, dan di belakangnya terdapat sebuah cacat. Ke Fei Long sangat tidak normal, oke. Pria gendut ini tidak menggunakan perisai, melainkan pot, dan mengembalikan 2 pot. Dia bahkan tidak menggunakan senjata, dan dia mempertahankan segalanya tanpa cacat apapun. Kekuatanmu jauh lebih kuat dari Qin Xing, tapi kamu tetaplah hidangan. Fei Long tertawa keras, mengambil panci ganda, dan melangkah lebih dekat ke Wei Ping. Datang lagi, Wei Ping mengeluarkan raungan keras, melewati bagian depan, melompat tinggi, mengayunkan pedangnya, dan bilahnya seperti sambaran petir, menebas dari udara, membelah kepala Fei Long. Cih, kamu ingin memukul kepalaku, tapi tidak ada pintu. Fei Long mendengus dingin, dan periuk raja langsung berpindah ke atas kepalanya, menghalangi pedang Wei Ping. Ledakan, pedang itu tidak bisa menembus pertahanan Fei Long, pedang itu langsung menebas pot raja, dan percikan api keluar dari tebasan itu lagi, dan ledakannya sangat keras. Tanpa diduga, pedang ini adalah jurus yang salah, Wei Ping tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya, namun pada saat pedang itu mengenai kuali, dia meminjam kekuatannya, dan sasarannya ternyata adalah punggung Fei Long. Tengah, sebelum Wei Ping mendarat di tanah, pedang yang telah dipotong di kuali dengan cepat bergerak ke bawah, menusuk pantat Fat Dragon. Pukul adikmu. Dalam sekejap mata, Fat Dragon berteriak keras tanpa menggerakkan tangannya, tapi sebuah kuali keluar dari sudut yang sulit dipercaya, hanya menghalangi pantatnya. Boom! Pedang itu tidak mengenai tubuh Fei Long, tetapi terhalang oleh kuali, tidak mampu menembus garis pertahanan Fei Long. Sial, skill bertahan macam apa ini, bagaimana kuali ini bisa bertahan secara otomatis? Wei Ping merindukan pedangnya, dan buru-buru mundur, dan sangat marah hingga dia meledak. Sial, bisakah skill tempur yang tidak bisa mempertahankan diri secara otomatis disebut skill tempur? Fat Dragon tertawa, lalu menutup senyumannya, dan menatap tajam, keterampilan tempur pertahananku adalah yang terbaik di dunia. Jika kamu ingin menyembunyikan punggung Lao Su,
kamu terlalu banyak berpikir. Tapi, aku sudah terbiasa gayung bersambut, kamu ingin menusuk punggung Lao Su. Aku akan menghancurkan pantatmu, dan kamu akan membayarnya. Lagi pula, Fei Long tidak bertahan di tempat, tetapi melancarkan serangan double boiler. Oke, aku tidak akan bermain denganmu lagi, giliranmu untuk mengambil trikku. Kalau begitu biarkan aku melihat kekuatan serangan dari tukang reparasi perisaimu. Wajah Wei Ping serius, dia menatap Fei Long dengan cermat, mencari kekurangan apapun. Dia sangat yakin bahwa tidak peduli seberapa bagus seorang tukang reparasi perisai, ada kekurangan. Terutama ketika tukang reparasi perisai menyerang, pasti ada banyak celah, dan pasti ada peluang untuk menghancurkan pertahanan Fei Long. Makan panciku. Fei Long mengambil panci besar dan melemparkannya ke Wei Ping. Dengan itu hancur, seluruh arena berguncang, seluruh ruang hancur, dan tanah di bawah kakinya bergetar. Kekuatan pot ini, Wei Ping merasakan kekuatan kuali, yang merupakan ancaman besar. Segera, sosok Wei Ping melintas, menghindari pot Fei Long, dan menusuk ruang di sebelah kanan Fei Long sambil tetap menghindar. Ledakan, pedang itu masih belum bisa menembus pertahanan Fat Dragon, dan diblokir oleh kuali. Pertahananku adalah yang terbaik di dunia, tidak ada cacat untuk dibicarakan, bagaimana kamu bisa mematahkannya? Fei Long meraung, mengambil panci ganda, mengayun ke kiri dan ke kanan. Saya tidak memiliki kekuatan absolut, di bawah yang mulia, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan keterampilan tempur saya yang menyelimuti langit. Kedua kuali tersebut difoto secara bergantian, menyebabkan ruang di dalam ring terus runtuh, dan Wei Ping tidak dapat menangkisnya karena dia mengelak ke kiri dan ke kanan. Ledakan, Wei Ping tidak punya pilihan selain memblokir dengan pedangnya, tetapi terkena kuali dengan keras, dan pedang itu meledak dan hancur di tempat. Meskipun pedangnya adalah senjata suci, namun bermutu rendah dan berkualitas rendah. Dan kekuatan Fei Long untuk menutupi langit lebih kuat dari kekuatan pedangnya. Pedang suci tingkat rendahnya sama sekali tidak mampu menahan senjata raja berkualitas tinggi di tangan Fei Long. Menurutku, bahkan pedang sucinya hancur, Wei Ping terkejut dan ingin mengaku kalah. Tanpa diduga, Fei Long cepat, dan sebelum dia dapat memberikan masukan, sebuah panci besar dengan anehnya melewati bagian depan dan menghantamnya dari belakang. Dia, bentak, Wei Ping tertembak ke belakang, seperti bintang jatuh, terbanting ke pelindung udara di sekitar ring, dan kemudian jatuh ke ring, tergeletak di tanah tidak bisa bangun. Sial, bocah gendut, kamu benar-benar memukul pantatku, jadi, kejam sekali. Wei Ping berusaha keras untuk mengeluarkan beberapa pil, dan menelannya sambil menangis dan mengumpat, hahaha. Namun, di luar arena, terdengar ledakan tawa dari banyak penonton. Sebab, pantat Wei Ping ditampar berkeping-keping oleh kuali naga gemuk, dan dia tergeletak di atas ring sambil menggeliat perlahan, lucu sekali. Cih, kamu ingin menusuk pantat Lao Su, jadi kamu tidak kejam. Menurutku saat kamu mengepung dan menekan sekte batu hitam, kamu melakukan sedikit kerja keras, jadi kamu tidak membunuhnya. Fat Dragon mendengus, dan berkata, jika tidak, aku bisa menghancurkan seluruh tubuhmu hingga berkeping-keping. Dan ketika roh primordialmu membentuk kembali tubuhmu, aku khawatir masa depan seni bela dirimu akan berakhir. Mendengar ini, Wei Ping tidak mengucapkan sepatah kata pun, keterampilannya tidak sebaik yang lain, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Terlebih lagi, Fei Long sangat penyayang, kalau tidak, dia bisa saja mengambil nyawa anjingnya dengan tamparan itu. Namong Zilong menang dan menjadi nomor 1 di kompetisi normal. Yang Mulia Tubuh Emas yang menjadi wasit menyelesaikan pengumumannya, dan segera mengubah identitasnya. Dia bukan lagi seorang wasit, tapi seorang Wur, kamu telah tampil bagus. Orang suciku selalu mengagumimu. Saya harap kamu bisa ikut dengan kami, pergi ke benua tengah untuk berlatih, dan bergabung dengan tim kami, kekuatan. Tunggu, perbaikan perisai ini cocok untuk kita, dia harus mengikutiku. Namong Zilong, datanglah ke sisiku. Faksi tempatku bergabung memiliki wilayah yang luas, aura yang banyak, dan kesejahteraan yang baik. Namong Zilong, kesejahteraan pihak kita lebih baik. Pada saat ini, patung emas muncul satu persatu, dan cabang zaitun yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi naga gemuk itu. Ini, setidaknya beritahu aku, apa nama kekuatanmu? Fei Long bertanya seperti ini. Sekte Yan Luo, Angin Gunung Berapi, Lembah Perjanjian, Akademi Tianhuang. Mendengar nama-nama yang dilaporkan oleh para yang mulia emas itu,
Fei Long terdiam. Apa itu? Bahkan perpustakaan, mereka semua adalah kekuatan kecil di benua tengah, bahkan kekuatan kecil pun umumnya tidak populer. Jika kekuatan kecil ini jatuh di wilayah desolasi timur, kekuatan mereka sungguh luar biasa, tetapi mereka tidak cukup baik di benua tengah. Kekuatan besar di benua tengah tidak berasal dari agama apapun, gunung apapun, lembah manapun, atau halaman manapun. Nama-nama kekuatan besar itu semuanya memiliki kata pemerintah di belakangnya. Sebab, kekuatan besar itu memiliki raja sungguhan yang duduk di kotanya, dan mereka disebut istana atau semacamnya. Maaf, saya ingin bergabung dengan kekuatan besar. Fat Dragon mengatakan ini dengan sengaja, dan melihat ke atas ke langit. Sesaat kemudian, di atas langit, di awan, terdengar suara agung, perbaikan perisainya bagus, potensinya besar, tapi sayangnya levelnya agak rendah, dan belum mencapai standar penerimaan istana ini. Pernyataan ini menetapkan bahwa Fei Long hanya dapat bergabung dengan kekuatan kecil, dan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kekuatan besar. Saya lebih suka tidak pergi ke benua tengah jika saya tidak bergabung dengan kekuatan besar. Fei Long buru-buru berjalan menuruni ring, memanfaatkan kesempatan itu untuk memanfaatkan keledai yang menuruni bukit, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Apa kekuatan besar dan kekuatan kecil? Dia tidak mau masuk sama sekali. Dengan penolakan kekuatan besar, dia bisa membuat alasan untuk tidak bergabung dengan kekuatan kecil manapun. Orang lain hanya akan berpikir bahwa dia sombong, dan tidak ada yang akan curiga bahwa dia bercanda untuk bermain dalam kompetisi seleksi. Jika tidak, dia akan berakhir buruk. Meskipun Wei Ping dipukuli berkeping-keping, bakatnya masih bagus, dan masih ada kekuatan kecil yang menyukainya. Hanya saja Wei Ping tidak mungkin disukai oleh kekuatan besar. Bahkan Qin Xing, yang lengannya diledakkan oleh naga gemuk dan berkinerja buruk, masih memiliki kekuatan kecil yang ingin membawanya masuk. Hanya saja Qin Xing sedikit berkecil hati dan menolak kekuatan kecil itu, lebih memilih untuk tinggal di wilayah desolasi timur daripada pergi ke benua tengah. Di antara murid 5 kesengsaraan Sekte Xuantian Dao, 5 atau 6 dari mereka disukai oleh kekuatan kecil dalam audisi, dan ditarik oleh kekuatan kecil. Namun, sebagian besar murid 5 kesengsaraan tidak cukup menonjol dan tidak disukai oleh kekuatan manapun, sehingga mereka hanya dapat terus berlatih di wilayah desolate timur. Mereka hanya bisa menunggu turnamen seleksi benua tengah berikutnya dan mencoba lagi. Semua kompetisi biasa telah usai, dan kompetisi super dibuka, silakan undang kontestan pertama ke ring. Seorang yang mulia emas mengumumkan dengan keras. Jumlah kontestan di arena super sangat sedikit, totalnya 6 orang. Lu Chen, Ming Yue, Xiao Wan, Ning Feng, He Shen, dan seorang murid Wu Liangzong. Dan undian lotre kompetisi seni bela diri pertama ternyata adalah Ming Yue vs Xiao Wan. Ming Yue dan Xiao Wan muncul bersama, yang satu seindah bulan yang cerah, dan yang lainnya indah dan surgawi. Semuanya tercengang seperti makhluk surgawi, membuat banyak pejuang jatuh cinta pada mereka. Namun, kemunculan Ming Yue dan Xiao Wan mengejutkan ratusan ribu penonton. Ming Yue dan Xiao Wan berjalan menuju cincin itu sambil bergandengan tangan, dengan senyuman di wajah mereka dan langkah anggun. Kedua gadis ini tampan, tetapi wilayah mereka agak rendah. Mereka semua berada dalam bencana keempat dari alam kesengsaraan surgawi, bahkan tidak satu pun dari bencana kelima. Murid 4 kesengsaraan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di arena super, kan? Murid sekte biasa tidak memenuhi syarat, tetapi sekte besar dan sekte khusus adalah pengecualian. Selama penguasa mereka secara pribadi merekomendasikan mereka, mereka masih berhak untuk mendaftar. Sungguh menakjubkan ada begitu banyak murid dari 4 kesengsaraan yang mendaftar untuk kompetisi seleksi tahun ini. Namun, kultivator perisai barusan juga merupakan murid 4 kesengsaraan, tapi dia tampil sangat baik dan memiliki potensi besar. Sayangnya, dia hanya sombong. Aku tidak tahu bagaimana penampilan kedua gadis ini. Di atas langit, di antara awan, terdengar bisikan. Namun saat ini, di atas ring, Ming Yue dan Waner telah berpisah dan saling berhadapan, siap bersaing. Sister Ming Yue, kamu harus melakukan yang terbaik, jangan menahan diri, aku memiliki perlindungan sendiri dengan sihir suci. Kamu tidak dapat menyakitiku. Waner berbicara, sama denganmu. Ming Yue mengklik, lalu membuka ruang kendali binatang, raungan binatang terdengar, dan kemudian 5 binatang perang keluar dari ruang itu satu demi satu.
Kemunculan Fire Qilin, Water Qilin, Stone Qilin, Soul Qilin dan Lei Qilin mengejutkan penonton. Hei, di mana Xiao Yu? Saya jelas-jelas memasukkannya ke dalam ruang kendali binatang, kenapa tidak keluar? Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Ming Yue menyelidiki ruang kendali binatang untuk menemukan Xiao Yu. Dan di atas langit, di antara awan, terdengar suara samar diskusi. Master binatang yang mengendalikan unicorn sangat langka, dan kualitasnya paling tinggi. Ada 5 binatang setengah dewa yang disebut unicorn sebagai binatang perang. Gadis ini memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Saya khawatir dia bisa bertarung melawan penguasa bumi. Master binatang yang langka, kamu bisa bergabung dengan pengajaranku. Tunggu saja dan lihat bagaimana perilakunya. Tidak lama kemudian, auman unicorn datang dari ruang kendali binatang. Mengguncang ke segala arah. Setelah itu, Ming Yue mengeluarkan unicorn giok bermata mengantuk dari ruang kendali binatang. Binatang ilahi giok Qilin. Tidak, ini adalah binatang dewa takdirku sendiri, dan ia berasal dari lahir. Seorang master binatang dengan binatang dewa memiliki potensi besar, dan bisa melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Bayi ini, Sekte Yan Luoku telah jatuh cinta padaku. Aku, Feng Huanhan, juga menyukainya. Hal yang sama berlaku untukku di Promise Valley. Tapi semua master binatang cocok untuk Akademi Tianhuangku. Di awan, terdengar suara kejutan, dan banyak pemimpin pasukan benua tengah telah berbicara seperti ini. Saat ini, Ming Yue sedang berbicara dengan Yu Qilin. Xiao Yu, jangan tidur, kita akan bertarung. Xiao Yu melirik Waner, tapi menggelengkan kepalanya, tidak menunjukkan niat bertarung, jelas tidak ingin bertarung. Karena Xiao Wan adalah milik Lu Chen, jadi kamu tidak ingin bertengkar dengan Xiao Wan. Melihat Xiao Yu seperti ini, Ming Yue juga menebak sekitar 70% atau 80%, tapi dia harus yakin. Bip bip, benar saja, Xiao Yu mengangguk dengan tergesa-gesa, membenarkan tebakan Ming Yue. Oke, kalau begitu, minggirlah. Ming Yue juga tidak berdaya, dan dia tidak ingin memaksa Xiao Yu, karena dia juga tidak ingin melawan Xiao Wan. Tentu saja dia juga tahu bahwa Xiao Wan tidak ingin bersaing dengannya. Namun, siapa yang memberitahu mereka bahwa keduanya tidak beruntung, tetapi mereka memilih satu sama lain. Merayu, Xiao Yu berjalan ke tepi ring dan tiba-tiba memanggil. 5 unicorn lainnya mendengar panggilan Xiao Yu, dan meninggalkan pos mereka satu demi satu, berlari ke sisinya dengan tergesa-gesa, dan terus bergesekan dengannya untuk menjilatnya. Kamu tidak ingin mereka bertengkar denganku. Melihat Xiao Yu telah menculik semua unicorn, Ming Yue tidak bisa langsung tertawa atau menangis. Tapi baginya, terutama Beastmaster yang memiliki banyak unicorn, tanpa ada unicorn yang bisa dilawan, kekuatan tempurnya telah turun lebih dari setengahnya. Bip bip, Xiao Yu masih mengangguk, dan menekuk lengannya, menonjolkan otot bisepnya yang besar, yang sepertinya merupakan sebuah pertunjukan. Namun Ming Yue, sebagai pemilik asli Xiao Yu dan Zheng Ji, memiliki hubungan spiritual dengan Xiao Yu, jadi dia secara alami memahami maksud Xiao Yu. Xiao Yu berharap dia tidak bergantung pada binatang perang, tetapi hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing secara adil dengan Xiao Wan. Yah, mungkin kamu benar. Ming Yue berpikir sejenak, lalu berbalik dengan tegas, siap bersaing satu lawan satu dengan Xiao Wan. Bagaimana ini bisa dilakukan tanpa bermain Qilin? Waner mengerutkan kening, Beastmaster tidak memiliki monster untuk dilawan, jadi apakah dia masih disebut Beastmaster? Itu mungkin saja, aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk bersaing denganmu. Ada pedang tambahan di tangan Ming Yue. Itu adalah pedang tingkat raja dengan kualitas tinggi. Fei Long khusus memalsukannya untuknya. Meskipun Ming Yue masih berada di sekte pengendali binatang, Fei Long telah lama menganggapnya sebagai miliknya. Selama Legiun menempa senjata tingkat tinggi, Ming Yue akan selalu ada. Tapi, Waner ingin mengatakan sesuatu, tapi disela oleh Ming Yue, kakak, jangan khawatir, kekuatan tempurku sendiri tidak lemah, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Ming Yue tahu di dalam hatinya bahwa Xiao Yu tidak membiarkan semua Qilin bertarung karena dia tidak ingin Xiao Wan kalah telak. Beastmaster mendapat dukungan dari Beast, yang sudah memiliki keuntungan besar. Selain itu, kekuatan tempur Ming Yue sendiri kuat. Apalagi menyapu lawan yang tak terkalahkan di level yang sama, tidak masalah untuk mengalahkan yang mulia di level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jika Qilin diperbolehkan bermain, bisa dikatakan persaingan tidak sehat bagi Xiao Wan.
Baiklah, Wanner tidak punya pilihan selain mengangguk. Dia dan Ming Yue bersumpah sebagai saudara perempuan. Mereka membicarakan segalanya bersama, berbagi rahasia satu sama lain, jadi tentu saja mereka tahu betapa pentingnya Ming Yue. Seberapa kuat kekuatan tempur Ming Yue sendiri. Dia tahu segalanya, bahkan jika Ming Yue tidak memiliki binatang perang untuk dilawan, dia tidak yakin akan menang melawan Ming Yue. Kirin berkelahi, mengikuti seruan pelan Ming Yue, 6 arteri bela diri Kilin berlari keluar, menelan gunung dan sungai, memandang ke bawah ke dunia. Dipimpin oleh pembuluh darah bela diri Unicorn Giok, disertai oleh 5 pembuluh darah bela diri Unicorn Huo Shui Sihun Lei, dikelilingi oleh Ming Yue. Saat berikutnya, tubuh pertarungan Unicorn muncul, dan Ming Yue memiliki lapisan tambahan baju besi Unicorn sebening kristal. Wow, di alun-alun, terjadi keributan di antara kerumunan, dan semua orang yang melihat Ming Yue memanggil tubuh pertempuran untuk pertama kalinya berseru. Apakah ini masih sebuah penglihatan? Ini pertama kalinya aku melihat penglihatan Ling Neng memberkati armor Kilin sendirian. Orang tua itu belum pernah melihat penglihatan aneh seperti ini, dan tidak ada pengenalan tentang penglihatan seperti ini di film klasik. Ini benar-benar membuka mata, sepertinya ini adalah bentuk penglihatan lain, jauh lebih kuat dari penglihatan sederhana kita. Gadis ini sungguh tidak sederhana. Selain penglihatannya yang aneh, dia memiliki 6 pembuluh darah bela diri Unicorn, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah bakat seni bela diri kelas 1. Mungkin itu adalah kesombongan yang tiada taranya. Di awan, semua orang suci menunjukkan keterkejutan. Tubuh petarung sangatlah jarang, dan mereka yang memiliki tubuh petarung juga akan menjaga rahasianya, dan tidak berani mengungkapkannya kepada dunia luar, agar tidak menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, tidak ada catatan badan pertarungan di benua Yuanwu, dan umumnya dianggap sebagai sebuah visi. Baiklah, Sister Ming Yue, mari kita mulai. Wanner menopang penglihatannya, dan pohon roh besar muncul di belakangnya, dan auranya luar biasa, mengguncang kehampaan. Hah, itu sebenarnya penampakan pohon roh. Jadi, pembuluh darah bela diri gadis ini mungkin milik pohon roh, yang termasuk dalam peringkat surga. Arteri bela diri pohon spiritual, jika Anda seorang dokter, Anda harus menjadi super kuat. Jika dia memiliki pengobatan dan seni bela diri, itu akan sangat jarang. Tunggu saja penampilannya. Di atas langit, orang-orang suci itu mulai berbicara lagi. Kakak, ayo kita bergerak. Baiklah kak, perhatikan, tolong ambil telapak tanganku. Wanner memutar Fan Tianshu, tangan gioknya membentuk telapak tangan, dan dia menamparkan Ming Yue dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu menghancurkan ruang, menghancurkan kehampaan, dan tekanan dari telapak tangan itu membuat cincin itu bergetar. Bulan rusak, Ming Yue juga mengayunkan pedangnya, dan menebasnya, mengarah ke telapak tangan Wanner. Ledakan, ujung pedang terpotong di telapak tangan, dan suara keras terdengar, mengguncang sekeliling. Kekuatan pedang memotong kekuatan telapak tangan, dan memotong lapisan esensi pelindung di tangan Wanner, dan memotong telapak tangan beberapa inci, hampir membelah telapak tangan. Sangat disayangkan sisa kekuatan pedang telah habis, dan tidak meledakkan telapak tangan Wanner, juga tidak terbelah menjadi 2. Keterampilan tempur kedua belah pihak sama-sama berada di peringkat surgawi tingkat menengah, dan keduanya diajarkan oleh Lu Chen, tetapi sebenarnya kekuatan mereka serupa. Hanya saja Ming Yue memiliki keunggulan senjata, dan memiliki keunggulan serta keunggulan.